korupsi. Jadi, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, merugikan kepentingan publik dan negara di Indonesia. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UUD Tipikor. Korupsi bisa terbentuk suap, memberi atau menerima hadiah untuk mengaruhi keputusan, penggelapan atau mencuri uang dan aset negara atau perusahaan, gratifikasi atau menerima hadiah yang terkait dengan jabatan, pemerasan atau memaksa seseorang memberikan keuntungan dan konspirasi proyek fiktif, markup, anggaran proyek tidak jelas. Yang pertama, korupsi Pertamina. Kejagung awalnya mengungkapkan bahwa tindakan korupsi yang terjadi di PT Pertamina menyebabkan kerugian bagi negara sebesar 193,7 triliun pada tahun 2023. Namun, mengingatkan kasus ini berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023. Diperkirakan kerugian tersebut bisa meningkat hingga mendekati 1 kuadriliun. Komponen yang menyebabkan kerugian negara mencakup kerugian ekspor minyak mentah, impor minyak mentah dan BBM melalui broker, serta pemberian kompensasi dan subsidi. Selain itu, kerugian bisa membesarkan akibat distribusi BBM yang tidak sesuai spesifikasi jika kualitas BBM lebih rendah dari yang dijual ke publik. Selisih harga ini dapat dihitung sebagai kerugian negara. Yang kedua, korupsi PT Timah. Kasus korupsi tata niaga timah ada di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 sampai 2022. Kasus ini awalnya menyebabkan dampak kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat total kerugian negara mencapai 300 triliun. Yang ketiga, korupsi BLBI. Bantuan likuiditas Bank Indonesia diberikan selama krisis moneter 1997 untuk menyelamatkan 48 bank dengan dana 147,7 triliun. Dana tersebut tidak dikembalikan dan merugikan negara sebesar 138 triliun. Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi demokrasi dan keadilan sosial. Menurut laporan Transparansi Internasional 2024, skor Indonesia dalam indeks persepsi korupsi adalah 37 dari 100, di mana 0 sangat korup. Namun, angka ini hanya puncak gunung es. Masuknya Jokowi sebagai tokoh terkorup versi OCCRT memberikan tahu kita bahwa pemerintahan tidak pernah serius memberantas korupsi, justru malah melanggengkan praktik-praktik yang merugikan rakyat dan negara. Babak barunya sekarang hadir dengan adanya Danantara Indonesia yang baru kemarin diresmikan oleh Prabowo. Babak barunya sekarang hadir dengan adanya Danantara Indonesia yang baru kemarin diresmikan oleh Prabowo. Proyek ini perlu diawasi sebab petingginya dikelilingi mantan-mantan koruptor. Apakah proyek ini akan dikorupsi juga? Kita belum tahu, tapi sikap yang benar adalah kita wajib skeptis. Proyek ini harus diperhatikan dan diawasi oleh seluruh rakyat. Sebab jika tidak, Indonesia akan segera bubar sesuai prediksi Prabowo. Yang keempat, korupsi Duta Palma. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, telah mengambil alih tanah seluas 37 hektar di Riau dengan bantuan mantan Bupati Indragiri Hulu, Tamasir Rachman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Surya Darmadi serta denda sebesar 1 miliar yang dapat digantikan dengan penjara selama 6 bulan. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 78 triliun.
kelima, korupsi PT TPPI. Kasus ini melibatkan pengelola kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur pada tahun 2009 sampai 2011 oleh PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama TPPI. Negara mengalami kerugian sebesar 37,8 triliun. Dengan beberapa pihak dijatuhi vonis, sementara mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno masih buron.